Pekerjaan berdoa adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa? Karena ketika seseorang berdoa berarti seseorang sedang datang menghadap Allah, Sang Pencipta, Sang Pemilik, bahkan penguasa alam semesta, bahkan penguasa kehidupan manusia. Di dalam perjanjian lama kita bisa melihat ada nabi yang menyampaikan pesan Allah kepada manusia, memberitakan kebenaran, sehingga manusia boleh mengerti secara jelas kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada manusia. Tetapi ada imam yang bertugas untuk menyampaikan syafaat, menyampaikan korban kepada Bapa. Sehingga dalam bagian ini kalau kita bicara tentang orang berdoa, maka tugas berdoa juga merupakan tugas yang sangat penting. Berarti kita sedang menyampaikan segala pergumulan, menyampaikan segala permintaan, bahkan menyampaikan apa yang ingin manusia sampaikan kepada Allah, Sang Penjawab dari segala pergumulan kehidupan manusia. Maka Paulus meminta kepada orang-orang di Tesalonika untuk mendoakan mereka supaya mereka boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan anugerah, dengan sukacita, bahkan dengan suatu semangat yang asalnya daripada Tuhan. Kita perhatikan dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kita memperhatikan bahwa Paulus berkata bahwa mereka perlu dukungan doa. Artinya, orang-orang yang melayani Tuhan, mereka memerlukan orang-orang percaya untuk mendukung mereka di dalam doa. Maka sebetulnya pelayanan penginjilan penting, tetapi pelayanan doa pun juga penting. Berarti waktu kita mendoakan, kita turut serta ambil bagian di dalam pergumulan seseorang, sehingga kita bisa terlibat, bisa merasakan bagaimana seseorang itu berjuang dalam suatu pekerjaan yang Tuhan emban bagi dirinya. Waktu kita berdoa, maka kita berdoa agar semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, mereka diberi keberanian dan bijaksana daripada Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan secara tegas dan jelas, sehingga firman Tuhan boleh dimengerti, boleh ditangkap. Tuhan membuka hati manusia yang mendengarkannya sehingga terbuka hatinya untuk Tuhan. Dan kita juga perlu berdoa supaya hamba-hamba Tuhan diberikan kemampuan untuk menghadapi godaan-godaan daripada si jahat, sehingga mereka tidak jatuh di dalam dosa. Karena saya dengar begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian jatuh dalam dosa, dan bisa dosa perzinahan, bisa juga dosa menggelapkan uang, atau mempersalahgunakan jabatan, dan juga mengambil uang yang seharusnya menjadi uang untuk dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Seringkali hal-hal ini terjadi dalam pelayanan, maka kita perlu berdoa supaya Tuhan memberikan hati yang suci, menjauhkan kejahatan dari hamba-hamba Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah, sebelum kita masuk bagian berikutnya, pernahkah kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa supaya hamba-hamba Tuhan kita diberi hati yang sungguh-sungguh tulus untuk menjalankan kehendak Tuhan? Pernahkah kita berdoa supaya mereka diberi bijaksana untuk menangkap pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga mereka bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara jelas dengan maksud yang murni, sesuai dengan panggilan mereka? Dan juga kita perlu berdoa supaya semua hamba-hamba Tuhan itu memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan suatu semangat, dengan suatu sukacita, dengan motivasi yang benar, sehingga pekerjaan Tuhan makin hari makin memperoleh kemajuan. Dan juga firman Tuhan yang ditaburkan bukan hanya tumbuh di dalam hati yang menerimanya, tapi juga hidup di dalam kehidupan yang memberitakannya. Karena orang-orang yang belum percaya, mereka tidak pernah membaca firman.
Yang mereka lihat adalah kehidupan hamba Tuhan. Yang mereka lihat adalah kehidupan orang-orang percaya. Jadi mereka tidak pernah membaca Alkitab, tapi mereka akan membaca kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita perlu bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan kita berdoa supaya firman Tuhan memperoleh kemajuan. Karena sudah hidup di dalam kehidupan sang pemberita, di dalam kehidupan seorang yang menerima berita itu. Dan firman itu menjadi suatu kesaksian yang besar bahwa sungguh banyak orang yang telah diubahkan oleh firman Tuhan. Dan banyak orang yang boleh menerima, imannya dikuatkan, mereka semakin bertumbuh, mereka semakin bergiat di dalam Tuhan, maka bahkan mereka semakin berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dalam bagian ini kita melihat Allah dimuliakan melalui orang-orang yang cinta terhadap Tuhan dan firman, bahkan pekerjaannya. Sehingga yang dimaksudkan oleh Paulus supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Jadi firman Tuhan harus terus maju, harus terus bergerak, harus terus berkembang. Jangan cukup untuk puas dengan satu hal, dengan banyaknya pendengar kita. Kalau bisa terus banyak lagi, terus banyak lagi, terus banyak lagi orang bisa mendengar Injil, bahkan terlibat untuk memberitakan Injil, melakukan tugas tanggung jawab dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan dimuliakan. Orang memuliakan firman. Orang melihat sungguh firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan mereka. Dan berdoa supaya mereka terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Karena memang pekerjaan Tuhan tidak lepas daripada yang namanya kuasa-kuasa kegelapan yang mengacau. Kuasa kegelapan bisa memakai orang-orang yang jahat, yang mengganggu pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Dan juga bisa memakai nabi-nabi palsu, orang-orang yang menyelewengkan kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan, sebab bukan semua orang beroleh iman. Ingat, di dalam gereja mungkin kita lihat banyak orang percaya, tapi tidak semua dari mereka beroleh iman. Mungkin mereka hanya sekedar hadir. Tetapi kita berdoa supaya firman Tuhan itu hidup dan orang boleh beriman kepada Tuhan. Nah, kalau orang itu tidak beriman, bahaya sekali. Dia bisa menjadi pengganggu, pengacau. Hati-hati di dalam gereja. Jangan sampai ada orang-orang yang mengacau. Bukan makin tumbuh, bahkan makin hidup, tidak memuliakan Tuhan, menghambat pekerjaan Tuhan. Kasihan sekali hamba Tuhan yang sudah sungguh-sungguh, jemaatnya tidak sungguh-sungguh, atau orang yang mendengarkan firman berulang-ulang, tidak pernah tumbuh. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah dibukakan untuk Tuhan. Sehingga Alkitab pun berkata, jangan melibatkan orang yang baru bertobat, supaya jangan menjadi penghalang. Nanti dia digoda oleh iblis, dan kemudian jatuh. Ya kalau dia sendiri yang jatuh, ya tentu kita tidak merasa bersyukur, tetapi ya itu mungkin karena dia belum siap. Tetapi kemudian dia mengganggu yang lain, merusak suasana dalam pelayanan karena gara-gara satu orang yang jatuh. Tapi dalam bagian ini juga kita diingatkan, tetapi Tuhan adalah setia. Ingat, meskipun ada pengacau, meskipun ada orang yang tidak semua memperoleh iman, tapi Tuhan adalah Allah yang setia. Dia mengenal kita, dia menjawab doa kita, bahkan dia memimpin kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut. Lakukan, laksanakan tugas tanggung jawab kita hari lepas hari, bahkan di dalam pergumulan yang berat sekalipun. Jangan pernah takut, karena Tuhan adalah Allah yang setia, yang menjaga, memelihara. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Yang jahat tidak bisa dihindari. Kita kadang-kadang sudah melakukan hal yang baik. Ada-ada saja orang-orang jahat yang mau menjatuhkan kita, yang mau mempermalukan kita, mau menghambat pekerjaan Tuhan. Ada-ada saja. Tapi ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia akan menjaga kita, dia akan memelihara kita, menguatkan kita menghadapi hal-hal yang jahat yang menghambat tiap langkah dalam pelayanan kita. Sehingga kita boleh harap pada Tuhan, maka kita perlu doa kepada Dia. Karena Tuhanlah solusi jawaban yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan.
Amin.